Selamat sore, perkenalkan nama saya Sabrina Amalia Putri dari Prodi DKV. Saya Aulia Salsabilina dari Prodi DKV. Saya Dita Sala dari Prodi DKV. Di sini kami akan menjelaskan tentang review mata kuliah Pancasila kemarin dan untuk poster yang sudah kami buat. Jadi, Pancasila merupakan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 1 Juli 1945. Fungsi Pancasila ada dua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi umum Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman hidup, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber hukum, dan sebagai cita-cita bangsa. Fungsi umum Pancasila yaitu sebagai panduan hidup bagi bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai norma, sebagai perjanjian luhur, sebagai sumber falsafah kehidupan. Untuk proses terbentuknya Pancasila sendiri melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama dari sidang BPUPKI yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, di mana ada 3 tokoh negara yang mengemukakan gagasannya, yaitu ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni ini, gagasan yang disetujui adalah gagasan milik Insinyur Soekarno, yang isinya adalah kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau musyawarah mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, gagasan tersebut nantinya akan disempurnakan kembali dengan membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Khair Muzakir, Agus Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Dan kemudian dirumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dengan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada 1 Juni tahun 1945. Dan kemudian disepakatilah Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dimana isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang telah disepakati dan di dalamnya terdapat proses yang cukup rumit, maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara wajib menghafal, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai dan kandungan dalam Pancasila. Contohnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila kedua berarti bahwa kita harus memiliki sikap yang adil dan beradab terhadap sesama. Kita juga harus mematuhi norma-norma yang ada di daerah masing-masing. Dan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena setiap warga memiliki kebebasan untuk berpendapat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.